pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Namun sebentar kita akan saat teduh sejenak. Kita akan merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Dia, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pujian akan kami bawakan untuk mengiringi saat teduh kita. Bapa yang mulia,
Puji nama Tuhan, syukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita akan arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita pada pagi ini kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk ke rumah Tuhan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kami juga menyapa untuk pendengar Radio Agape, Radio DKJ, dan juga para pendengar, para jemaat yang mengikuti live streaming pada pagi ini. Biarlah segala puji hormat, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Aku mau selalu tinggal bersamamu. Amin. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Kau
Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Yesus kekasih jiwa kami. Sampai hari ini Engkau yang menyertai dan memimpin kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bersama-sama ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan akan nama-Mu yang kudus. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah kami. Saat kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkenan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Dan biarlah kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, kami sungguh mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu bisa memberikan salam satu dengan yang lain, dengan senyum yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada janji Tuhan bagi mereka, bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Dia dan yang setia kepadanya, itu berbahagialah orang yang takut pada Tuhan. Setia padamu, dia akan menikmati
Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Maka apa yang tak diduga, Dia akan sediakan bagi kita. Amin. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Segala apa yang kita hadapi di dunia ini, tapi Tuhan inginkan kita tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Karena Dia tidak pernah gagal di dalam setiap langkah kehidupan orang-orang percaya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan glory, glory, glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory.
Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan sama-sama katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan tepuk Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Cintanya, kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Apa yang bisa kita perbuat untuk menanggapi kasih cintanya Tuhan kita kepada kita? Dengan perbuatan kita, dengan kekayaan kita, tapi Dia mau melihat hati kita. Mari kita akan pujikan pujian ini. Kita akan sembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku
mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sementara musik melakukan pujian ini, biarlah hati kita menghadap kepada Tuhan. Hatiku ini mengasihimu ya Bapa. Hatiku ini ingin mengenalmu ya Bapa. Aku ingin mengerti akan hatimu ya Bapa. Puji nama Tuhan. Apabila saudara saat ini datang kepada Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan, bukan salah alamat, tapi Dia mengundang kita. Dia mau mengundang kita. Dia hadir saat ini, dan Dia tahu isi hati kita. Mari sidang jemaat, kita akan bangkit berdiri. Kita akan lebih sungguh lagi, kita akan pujikan lagu ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory.
mengasihi kita. Dia lebih dulu mencintai kita. Saat ini kita mau mengembalikan cinta kasih Tuhan melalui setiap apa yang boleh kita berikan kepada Dia, yaitu melalui persembahan kita, persembahan syukur. Pada kesempatan ini juga ada persembahan untuk diakonia, para petugas untuk bisa mempersiapkan diri. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mendasari daripada persembahan syukur kita dan juga persembahan diakonia kita terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nanti Bapak Penatua Markus JP akan membawa kita di dalam doa. Bapa di surga, pagi ini dengan segala keberadaan kami saat ini, kami hadir di hadirat-Mu. Engkau yang lebih tahu isi hati kami, bagaimana kami mengasihi dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami mempersembahkan persembahan syukur, Tuhan uji hati kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, semuanya ada di bawah kendali Tuhan bagi kami. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan limpahkan hari demi hari. Melalui segala tantangan dan pergumulan, Engkau memberi kemenangan dan berkat yang melimpah bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan hati kami ke hadirat-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, agar segala yang kami ingin persembahkan sebagai ucapan syukur ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dan Bapak Pendeta Immanuel akan membawa dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan membawa seluruh korban syukur kami
dan juga persembahan bagi diakonia. Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan menerima persembahan ini, dan Engkau juga Tuhan yang berkenan memakainya menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita. Tuhan juga memberkati majelis bendahara yang akan mengelola keuangan ini. Tuhan, Kau memberikan hikmat-Mu sehingga keuangan ini boleh dipakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bunadi Subrata dari Jakarta. Paduan suara Mazmur Bakti Gema Efrata akan mengawalinya. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Saya undang saudara-saudara mengangkat kedua tangan sebagai tanda pada pagi ini kita mau berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di sini. Engkau rindu memberkati kami, baik tubuh kami, jiwa kami maupun roh kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami. Dan juga Tuhan yang memimpin hidup kami dari sehari ke sehari. Kalau kami ada hari ini dapat beribadah, itu pun anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menggunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kami mau ditaburi kembali oleh firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Langit dan bumi suatu hari akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kami dan memberi kuasa kepada kami sehingga kami berubah dari hari ke hari menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hari ini mau membuka hati kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan pembacaan Alkitab minggu ini yang saudara lakukan, maka pada pagi ini saudara-saudara saya rindu untuk menyampaikan satu topik yang sangat penting karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari, yaitu saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mengelola harta kita secara alkitabiah atau mengelola uang secara alkitabiah. Sebenarnya uang yang ada pada kita itu milik Tuhan. Katakan amin. Dititipkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Saya garis bawahi kata kelola. Jadi kita mesti atur ya segala sesuatu yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita semata-mata, tapi balik lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Ada orang-orang tertentu berkata bahwa kalau bicara tentang uang dalam gereja itu tidak pantas. Tetapi mari kita melihat bahwa firman Tuhan banyak mengajarkan tentang hal yang menyangkut keuangan. Tergantung bagaimana kita menyampaikannya dan bagaimana kita menerimanya, saudara-saudara. Saya mendapati ada lebih dari 2000 ayat. Bayangkan Bapak Ibu, lebih dari 2000 ayat di Alkitab itu menyinggung tentang harta atau uang. Dan kemudian saudaraku, dalam kitab Injil, waktu Tuhan Yesus ya ada di bumi, dia mengajar, dia berkhotbah, maka saya juga memperhatikan begitu banyak perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Itu menyangkut tentang uang. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya Tuhan Yesus itu benar-benar concern, berkepentingan tentang uang kita, tentang uang yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Dan Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah untuk keuangan kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita akan lihat sebuah ayat dalam 3 Yohanes 2. Saya mulai dengan ayat ini dalam 3 Yohanes 2. Bukan Injil Yohanes tetapi 3 Yohanes 2 ya, kitab sebelum kitab Wahyu. Mari kita lihat, perhatikan ayat ini baik-baik, 3 Yohanes 2. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara, atau barangkali kalau saudara sudah mendapatkannya semua, ada baiknya kita baca ayat ini ya, satu ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik
dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Katakan amin. Saya ulangi ayat ini, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Katakan amin. Saudara-saudara, ayat ini indah. Ayat ini sangat memberkati. Kerinduan Tuhan ingin melihat kita sebagai anak-anaknya baik-baik. Kerinduan Tuhan melihat anak-anaknya, saudaraku, sehat-sehat. Dalam bahasa Inggris, kata baik-baik itu ditulis prosper. Ditulis prosper. Dan kata prosper, saudaraku, kalau kita juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa diterjemahkan dengan sejahtera. Atau bisa diterjemahkan dengan kata makmur. Jadi kata baik-baik yang ditujukan bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, dan bagi roh kita, di mana Tuhan ingin baik tubuh, jiwa, dan roh kita ngalami sejahtera, ngalami kemakmuran. Dan saya percaya, saudaraku, walaupun tidak ditulis spesifik tentang keuangan, saya percaya di dalamnya tentu termasuk bidang keuangan. Katakan amin. Karena Tuhan tentu rindu memberkati ya apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kita kelola bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ajak saudaraku melihat lagi satu firman yang cukup penting. Kalau kita mau berbicara tentang bagaimana mengelola harta kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita akan lihat ayat yang kedua di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Lukas pasal 16 pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Kita baca ayat ini sama-sama, saudara-saudara. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11 dengan suara keras. 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa maksud Tuhan Yesus ketika berbicara tentang hal ini? Ini Tuhan yang berbicara. Dia berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Katakan sama-sama saya, harta yang sesungguhnya. Jadi Alkitab mengajarkan ada harta yang sesungguhnya. Ada harta yang sejati. Ada kekayaan yang sejati. Nah, itu dimulai dengan kata-kata Tuhan demikian, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon? Mamon itu bisa diartikan roh jahat yang mengikat seseorang sehingga orang itu terlalu terikat dengan harta. Tapi secara sederhananya mamon juga kita bisa artikan ya, simpelnya adalah kekayaan. Termasuk di dalamnya uang, saudara-saudara. Jadi apa maksud Tuhan dengan ayat ini? Tuhan mengatakan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Artinya, saudaraku, secara sederhananya saya menerjemahkannya begini. Bagaimana kita bisa kelola harta kita dengan baik? Jadi Tuhan mau bilang sama kita hari ini, jika kita tidak bisa kelola, tidak mampu kelola, tidak cakap mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Saya ulangi, jadi jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mampu, tidak cakap mengelola uang yang Tuhan titipkan kepada kita, bagaimana Tuhan bisa berikan kepada kita harta yang sesungguhnya?
Dengan ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Amin. Tetapi mengelola uang, mengelola kekayaan kita itu menjadi pintu gerbang untuk menuju kepada harta yang sesungguhnya. Jadi kalau kita gagal mengelola kekayaan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak bisa masuk kepada harta yang sesungguhnya. Apa itu harta yang sesungguhnya? Alkitab mengatakan ada begitu banyak harta yang jauh lebih bernilai daripada sekedar yang namanya uang. Walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari tentu kita membutuhkan uang untuk kita hidup dari hari ke sehari. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang kekayaan sejati, kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang kata kitab Ibrani yang kekal sifatnya, yang tidak fana. Itu banyak hal. Yang pertama tentu adalah bicara tentang pelayanan kita. Perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dalam kitab Wahyu pasal 14-13 dikatakan segala perbuatan baik mereka, ya, jadi waktu mereka orang-orang Kristen itu dipanggil Tuhan, ya, pulang ke rumah Bapa di surga, maka kitab Wahyu berkata segala perbuatan baik mereka akan menyertai mereka dibawa ke surga. Katakan amin. Padahal uang kita enggak bawa ke surga. Jadi pelayanan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan itu aset sejati kita yang kita akan bawa ke surga. Apalagi yang menjadi kekayaan sejati yang lebih berharga daripada uang, nama baik. Sebab kitab Amsal berkata nama baik itu lebih daripada kekayaan yang besar. Bapak Ibu diberkati dengan kekayaan, tetapi Amsal berkata nama baik itu ada di atasnya itu. Apalagi yang namanya kekayaan sejati, iman. Paulus berkata hendaklah kamu kaya dalam iman. Jadi iman itu sebuah kekayaan, katakan amin. Ya, jadi kalau kita memiliki iman pada hari ini kepada Tuhan Yesus, itu kekayaan kita. Apalagi kekayaan sejati, karakter Kristus. Pernah Tuhan menegur sebuah gereja di Laodikia dalam kitab Wahyu, yang menurut mereka sudah kaya. Karena mungkin barangkali gedung mereka sudah bagus, jemaat mereka sudah banyak, dan sebagainya. Tetapi Tuhan menegur mereka dan Tuhan katakan aku melihat kamu itu miskin, kamu buta, kamu telanjang dan sebagainya. Lalu Tuhan berkata belilah sesuatu daripadaku. Berarti mereka enggak punya, makanya mesti belilah daripadaku katanya emas yang dimurnikan dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api itu bicara tentang karakter Kristus yang tidak mudah tumbuh dalam diri kita lewat proses di mana kita diuji dalam api ujian. Jadi karakter Kristus itu adalah kekayaan sejati. Katakan amin. Dan yang terakhir yang di atas segala-galanya adalah Tuhan Yesus yang kita puji, kita sembah, itu kekayaan sejati kita. Nah, kalau saudaraku kita tidak mampu, tidak cakap mengelola uang kita yang Tuhan percayakan kepada kita ini dengan baik, maka kita tidak bisa masuk tuh kepada harta yang sesungguhnya. Banyak orang, saudaraku, tidak kurang dalam hal keuangan, diberkati dalam keadaan luar biasa, tapi hidupnya enggak bahagia. Saya tidak sebut namanya, ada seorang terkenal, saudaraku, kekayaannya luar biasa, dia menciptakan ya tas-tas yang bagus, pakaian-pakaian yang bagus, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kurang apa dia? Secara keuangan diberkati, tetapi nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak cakap mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga dia tidak bisa masuk kepada harta yang sesungguhnya. Dan harta yang sesungguhnya juga salah satunya adalah kebahagiaan rumah tangga.
Katakan amin. Tentu kita semua ingin rumah tangga kita bahagia. Tapi uang nggak menjamin rumah tangga kita bahagia. Saya pernah dengar ada kata-kata bagus seperti ini. Dengan uang kita bisa beli ranjang yang bagus, yang mewah. Tapi belum tentu dengan uang kita bisa beli tidur yang nyenyak. Amin. Dengan uang katanya kita bisa beli seks. Tapi belum tentu dengan uang kita bisa beli cinta kasih. Dengan uang kita bisa beli rumah yang mewah yang harganya miliaran rupiah. Tapi belum tentu dengan uang kita bisa beli rumah tangga yang bahagia. Kita memang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tetapi Tuhan dalam Lukas 16 ayat 11 memberikan satu pengertian yang mendalam, yaitu bagaimana kita kelola keuangan kita dengan benar sesuai firman Tuhan. Ternyata itu merupakan pintu gerbang untuk masuk kepada harta yang sesungguhnya. Katakan amin. Oleh sebab itu mari hari ini saya berdoa untuk saudara semua yang hadir pada pagi ini, supaya kita semua diberikan wisdom, diberikan hikmat, bagaimana kita bisa mengelola kekayaan, mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, saudara-saudara, satu lembaga di Amerika namanya Christian Financial Concepts memaparkan satu penelitian, saudara-saudara, tentang keluarga di Amerika. Dikatakan di situ bahwa 80% dari jumlah pasangan suami istri yang minta cerai itu disebabkan oleh masalah keuangan. Angka yang sangat besar menurut saya, 80%. Oleh sebab itu penting hari ini kita minta hikmat Tuhan mengelola uang kita sesuai firman Tuhan. Pastor Brian Bailey itu almarhum papa rohani saya. Beliau dipakai Tuhan dalam wisdom yang luar biasa. Ada satu kata-kata beliau yang saya akan sampaikan kepada saudara. Beliau pernah mengatakan begini, jika kita tidak dapat mengatur uang kita sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya seluruh bidang kehidupan kita yang lain pun tidak akan pernah jadi beres. Saya rasa kata-kata ini mirip dengan kata-kata Tuhan Yesus tadi. Bagaimana kita bisa kelola keuangan kita dengan benar, itu menjadi pintu gerbang menuju harta yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, oleh sebab itu hari ini izinkan saya ingin share bagaimana Tuhan mengajar kita untuk mengelola uang yang Tuhan titipkan kepada kita. Ada 4 hal yang saya mau bagi untuk saudara-saudara, dan 4 hal ini jangan dibalik. Artinya ini berurutan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tidak bisa nanti nomor 4 jadi nomor 1. Jadi ini satu hal yang berurutan dan tidak bisa dibalik. Tuhan ingin kita mengatur keuangan kita. Ya, dari mana kita dapat uang tentu banyak hal. Saudara di sini ada yang bisnis, ya, dari keuntungan bisnis saudara dapatkan uang itu. Saudara yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan, karyawati, saudara mendapatkan gaji, mendapatkan salary, maka saudara dapat uang dari situ. Atau mungkin saudaraku yang di bidang marketing, saudaraku menjual sesuatu, saudara-saudaraku bisa mendapatkan komisi dari hal itu. Atau mungkin saudaraku yang mendapatkan warisan, ya, dari orang tua dan sebagainya. Ada sejumlah uang yang saudara depositokan misalkan di bank, dan kemudian dari bunga bank saudara juga mendapatkan uang untuk kehidupan saudara sehari-hari. Ada banyak sumber yang kita bisa dapatkan mengenai keuangan. Tetapi Tuhan mengajar kita 4 hal. Yang pertama, saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita diajarkan tentang perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Katakan amin. Perpuluhan itu milik Tuhan. Yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau kita mau jujur, bukan hanya perpuluhan,
Semua uang yang ada pada kita pun milik Tuhan. Katakan amin. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Hidup kita ini milik Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, mari kita akan baca yang pertama tentang perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Ada sebuah ayat yang saya kira tidak asing buat kita sebagai orang-orang percaya. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 dan 11. Maliaki pasal 3 ayat 10 dan 11 saya bacakan untuk saudara-saudara demikian. Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Saya coba mencari apakah ada di ayat lain Tuhan ngomong tentang ujilah aku. Dan sepengetahuan saya sampai saat ini hanya di sini ada kata seolah-olah Tuhan menantang kita. Ayo uji saya, kata Tuhan. Jadi rupanya kalau kita mengembalikan perpuluhan atau memberikan perpuluhan, Tuhan menguji. Dia berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam bahasa asli kata berkelimpahan itu bisa diterjemahkan dengan sampai kita nggak mampu nampung lagi. Sampai demikian berkat Tuhan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan ingin supaya setiap anak-anak Tuhan ya begitu menerima penghasilan, ingat 10% dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja lokal tempat saudara tertanam dan beribadah. 10% itu dari apa yang kita dapat. Bicara perpuluhan, saudara, saya teringat akan almarhum mama mertua saya. Waktu beliau masih hidup, sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Saya pernah datang dengan istri saya ke rumah, dan saya memperhatikan, memang agak lucu saudara ya, nggak lazim. Jadi saya memperhatikan mama mertua saya ada di depan meja setrika. Cuma dia tidak lagi setrika baju, dia lagi setrika uang saudara. Jadi uangnya disetrika. Ya, mama mertua saya orangnya polos, cinta banget sama Tuhan. Jadi saya hampiri ya beliau dan berkata, mama ngapain? Dia lagi setrika, saudara. Lalu mama mertua saya bilang, besok mama mau ke gereja. Besok mama mau kasih perpuluhan buat Tuhan. Maka mama setrika dulu nih uang yang buat Tuhan. Masa kasih Tuhan lecek? Itu saudara. Tentu saya nggak meniru apa yang dilakukan oleh mama mertua saya. Saya nggak pernah setrika uang sampai hari ini. Tetapi dari situ satu pelajaran buat saya betapa cintanya dia sama Tuhan. Dia ingin berikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan bilang begini, kalau kita setia dengan perpuluhan, kita kembalikan kepada Tuhan, maka ini janji Tuhan. Tuhan akan buka tingkap langit dan memberkati kita berkelimpahan. Jadi itu yang pertama saudaraku yang mesti kita prioritaskan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua saudara adalah persembahan. Tadi kita memberikan persembahan di gereja. Ada yang namanya persembahan syukur, ada yang namanya persembahan untuk diakonia dan sebagainya. Bahkan Alkitab juga mengajarkan tentang persembahan yang namanya buah sulung.
Jadi Alkitab mengajarkan berbagai jenis persembahan. Nah, saudara-saudara, mari kita baca Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Ini yang kedua. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah apa saudara? Bawalah apa? Persembahan. Tuhan mengajar kita untuk bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Masuk ke pelataran rumah Tuhan itu juga bisa diartikan kita sedang masuk ke gereja. Kita sedang datang ke rumah Tuhan. Maka Tuhan berkata di sini, ketika kita masuk ke rumah Tuhan, kita juga bawa sesuatu. Bahkan di ayat yang lain ada kata-kata begini, ku tidak datang dengan tangan hampa. Jadi Tuhan ingin kita datang tidak dengan tangan hampa. Salah satunya Tuhan sedang mengajar tentang persembahan. Jadi Tuhan berkata di sini, bawalah persembahan ini masuk ke pelatarannya rumah Tuhan. Jadi saudaraku, di tempat ini pun saudaraku diajar untuk kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Entah itu untuk diakonia, untuk persembahan yang lain, tetapi ini alkitabiah. Karena memang Tuhan mengajarkan bahwa ada yang namanya persembahan. Jadi persembahan itu di luar yang tadi saya sebut, yaitu perpuluhan. Jadi perpuluhan adalah 10% daripada pendapatan kita yang kita kembalikan, kita berikan kepada Tuhan. Tetapi kita masih punya yang 90%. Nah, dari yang 90% itulah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau juga memberikan persembahan dari yang 90% ini. Saudara bawa itu, nah ini yang disebut tentang menabur. Kalau perpuluhan kita tidak tabur. Kalau perpuluhan itu lebih tepatnya kita kembalikan kepada Tuhan. Karena memang itu dikatakan milik Tuhan yang mesti kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik sama kita, Dia masih ada kasih kita 90% yang kita kelola, saudaraku. Benar-benar kita mesti minta wisdom, hikmat dari Tuhan. Dan dari yang 90% itu Alkitab mengajarkan ada yang namanya persembahan. Berapa yang kita mesti berikan kepada Tuhan melalui persembahan ini tidak ditulis. Tetapi itu hasil doa kita. Dan kita mesti memberikannya bukan dengan bersungut-sungut kata Tuhan, tetapi dengan penuh sukacita. Amin. Dengan hati yang rela. Maka saudaraku, ketika kita melakukan itu, percayalah bahwa kita sedang masuk dalam satu dimensi yang namanya hukum tabur tuai. Nanti di ibadah kedua saya akan lebih jelaskan tentang hukum tabur tuai itu apa. Saudaraku, salah satu prinsip dari hukum tabur tuai, salah satunya adalah benih yang kita tabur itu akan kita tuai pada suatu ketika, kita nggak tahu kapan waktunya, tetapi jenisnya sama. Jenisnya sama. Jadi misalkan saudara-saudaraku, kita menabur benih padi, saya mau tanya sama saudara-saudara, kita tuai apa? Kita tuai padi juga. Kita menabur benih apel, katakan kita tuai apa? Kita tuai apel juga. Jadi kalau kita menabur harta, maka kita tuai apa, saudaraku? Ya harta juga, saudara-saudaraku. Saya pernah mengalami berkat Tuhan. Saya percaya hukum tabur tuai. Karena Alkitab juga mengajarkan demikian. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, hukum tabur tuai itu sepasti hukum gravitasi. Jadi kalau saya punya Alkitab, saya lempar misalkan ke atas Alkitab saya ini, maka akan turun ke bawah, jatuh. Karena ada hukum gravitasi. Dan hukum tabur tuai itu sepasti hukum gravitasi. Saya masih ingat saudara-saudaraku, suatu ketika saya waktu itu masih kuliah. Saya dipanggil Tuhan
waktu saya kuliah untuk melayani Tuhan, walaupun belum jadi pendeta, melayani Tuhan di kampus. Saya tidak punya mobil, saya pakai motor. Sepeda motor itu pun pemberian daripada paman saya. Dari hasil saya bekerja, jadi sambil kuliah, saudara-saudaraku, saya bekerja yaitu memberikan les privat kepada beberapa orang dari rumah ke rumah. Dari hasil itu, puji Tuhan, saya bisa kredit sepeda motor yang baru. Karena sepeda motor saya yang lama sudah agak tua. Saya punya kerinduan sepeda motor, sekarang sudah punya 2. Yang lama saya mau jual. Karena mama saya sedang membutuhkan dananya. Papa saya sudah meninggal sejak saya usia 13 tahun, saudara. Jadi kami waktu itu berjuang kehidupan ini tanpa seorang ayah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi dalam posisi seperti itu, saya masih ingat sekali, ada dorongan yang kuat di hati saya untuk menabur. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang saya memang kenal, hamba Tuhan itu bukan di Jakarta tinggalnya, tetapi di Lampung. Dia hamba Tuhan yang melayani di Lampung, bukan di kotanya, tetapi di desa, di daerah terpencil. Saya cukup dekat dengan orang ini, tapi waktu saya ketemu dengan orang ini, Roh Kudus kuat sekali bicara kepada saya. Kamu kan dengar dia butuh kendaraan. Kamu punya 2 motor. Kenapa kamu enggak kasih saja yang satu kepada dia? Suara Roh Kudus seperti itu, saudara-saudara. Tapi kan saya kemudian berargumen dengan Tuhan, berdebat di hati saya. Tuhan, saya butuh uangnya. Saya perlu. Tapi kamu tabur. Begitu suara di hati saya. Akhirnya saya nurut, saudara. Saya nabur. Ya sayang juga sih, tapi saya nurut sama Tuhan. Saya nabur. Saya kasih. Wah, sampai hamba Tuhan itu berterima kasih luar biasa. Karena nggak sangka dia diberkati dengan sepeda motor. Saudara, Tuhan itu enggak buta. Katakan amin. Tuhan itu telinganya juga enggak tuli terhadap doa kita. Dan Tuhan itu membela firman-Nya. Apa yang ditabur akan dituai oleh orang. Saya pada waktu itu enggak punya pikiran, istilahnya kalau saya nabur nanti saya tuai. Enggak, saya tulus saja. Saya sukacita. Saya rela akhirnya memberikan sepeda motor itu kepada hamba Tuhan ini. Tapi hanya dalam tempo 3 bulan, saudara-saudara. Tempo 3 bulan. Seorang kawan saya di Bandung. Saya enggak gitu dekat dengan kawan saya ini terus terang. Tapi dia bilang begini. Saya semakin mengerti bahwa Tuhan yang saya puji, sembah itu benar Tuhan yang hidup. Dia sampai bilang begini, saya lagi ada berkat. Kok saya ingat kamu ya? Saya pengen memberkati kamu karena saya dengar kamu sudah melayani Tuhan. Saya ada sebuah mobil yang saya nggak terlalu pakai. Kamu mau nggak mobil? Saudaraku, saya nggak pernah mimpi. Akhirnya hanya dalam tempo 3 bulan, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, saya diberkati sebuah mobil. Meskipun bukan mobil baru, tapi mobil yang layak untuk saya pakai. Saya menangis, saudara. Itu waktu awal-awal saya melayani Tuhan, saya melihat bahwa benar di dalam Tuhan itu ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, satu hari kita akan tuai. Katakan amin. Demikian juga dengan persembahan. Kalau saudaraku mencintai Tuhan, saudara pasti dengan rela untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan tidak tutup mata dengan hal itu. Ya, apa yang kita tabur, satu hari juga kita akan tuai kembali. Bahkan di dalam ibadah yang berikutnya nanti saya juga akan sampaikan bahwa dalam hukum tabur tuai itu, saudaraku, ada yang namanya efek multiplikasi. Artinya apa yang kita tuai itu jumlahnya secara ukurannya lebih besar dari apa yang kita tabur.
Yang ketiga, yang pertama perpuluhan kita, yang kedua persembahan, yang ketiga kalau Bapak Ibu mau kelola keuangan dengan benar, yang ketiga saya masukkan aspek tabungan. Katakan sama-sama saya, tabungan. Saudaraku, jangan hidup ya hanya berpikir untuk hari ini saja. Firman Tuhan mengajarkan tentang menabung. Firman Tuhan mengajarkan saudaraku tentang berinvestasi. Kita diingatkan tentang Yusuf kalau menabung. Yusuf dikasih tahu Tuhan akan ada masa-masa kelaparan, masa susah. Tapi juga sebelumnya ada masa kelimpahan. Maka Yusuf diingatkan Tuhan di masa kelimpahan, jangan habisin semuanya, ditabung untuk persediaan di masa kesusahan. Saya baca kitab Amsal, dikatakan di situ bahwa orang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apa yang kita bisa berikan kalau kita nggak punya tabungan? Orang bijak, orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, maka dikatakan dia punya sesuatu yang dia bisa tinggalkan ketika dia dipanggil Tuhan. Ada sesuatu yang dia bisa tinggalkan kepada anak cucunya. Saya juga perhatikan di situ ada unsur menabung. Juga firman Allah berkata demikian, belajarlah dari semut. Oh, kita disuruh belajar dari semut, binatang yang kecil. Amsal berkata semut itu mengumpulkan makanannya di musim panas. Saya pernah baca ayat itu bingung, ini maksud ayat ini apa ya? Lalu Tuhan kasih hikmat kepada saya begini, iya Tuhan kasih tahu bahwa itu semut mengumpulkan makanan di musim panas, karena kalau di musim dingin ada salju di mana-mana, dia udah tidak bisa kumpulin makanan. Tapi di musim dingin dia nggak kelaparan. Kenapa? Punya persediaan tabungan. Katakan amin. Jadi itulah hikmat yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Nah, saudaraku, tabungan itu untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Tabungan itu untuk mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tak terduga. Saya pernah doakan seorang jemaat saya yang nggak punya tabungan sama sekali dan orang tuanya sakit waktu itu. Kelabakan sekali. Saya bantu waktu itu, tapi saya juga ajar kepada dia mesti ada tabungan. Tabungan untuk hal-hal yang tidak terduga, tabungan untuk warisan anak cucu. Nah, itu mesti taruh di tempat yang nomor 3. Jadi nomor 1 perpuluhan, nomor 2 persembahan, nomor 3 kita mempraktekkan buah roh yang namanya pengendalian diri. Jangan uang di tangan semua kita habisin. Kita belajar untuk mengendalikan diri. Ada yang kita mesti simpan, ada yang mesti kita tabung, ada yang mesti kita investasikan, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, adalah pengeluaran. Pengeluaran berdasarkan urutan prioritas. Jadi saudara-saudara, pengeluaran pun mesti diatur berdasarkan urutan prioritas. Jadi misalkan Bapak Ibu kita lagi cicil rumah, katakan demikian, tentu tiap bulan mesti diangsur, dicicil. Kalau terlambat ya nanti bahaya. Mana yang lebih penting, cicilan rumah atau makan-makan, sekedar makan-makan di mall? Tentu cicilan rumah dulu kita prioritaskan. Saya juga mengajar jemaat yang saya gembalakan, ayo kamu mesti atur pengeluaran berdasarkan urutan prioritas. Dari yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Syukur kepada Tuhan Yesus kalau semua bisa dipenuhi, bersyukur. Tapi kalau yang tidak penting belum bisa dipenuhi, bersyukur juga kepada Tuhan. Yang penting, hal-hal yang penting kita sudah penuhi. Kenapa kita mesti ngatur pengeluaran? Saya berkata begini Bapak Ibu, ini manusia ya, kita semua. Yaitu karena adanya kesenjangan antara keinginan dengan pendapatan kita. Itu ada kesenjangan antara keinginan dengan pendapatan kita. Pendapatan kita terbatas. Saya dulu kerja, saya punya salary terbatas. Keinginan saya banyak. Nah, karena ada kesenjangan itulah, maka saudaraku kita mesti atur, saudara-saudara. Manusia keinginannya tanpa batas.
Saya mau kasih tips kepada Bapak Ibu cara mengatur uang. Jangan beli karena ingin, tapi beli karena butuh. Katakan amin. Sebab kalau kita beli karena ingin, kita nggak akan bisa ngatur uang dengan bijak. Karena keinginan manusia tanpa batas. Nggak pernah puas manusia. Tapi kita beli karena butuh. Katakan amin. Saya kasih tips yang kedua kepada Bapak Ibu, yang saya ajarkan juga kepada jemaat saya. Jangan beli karena diskon. Di Semarang, mal-mal ada diskon. Jangan beli karena diskon. Beli karena butuh. Jadi kalau kita lagi nggak butuh meskipun diskon, Bapak Ibu doa, nggak usah buru-buru beli. Toh kita nggak butuh hari itu. Tetapi puji Tuhan, kalau kita lagi butuh diskon, nah itu boleh nyanyi haleluya 12 kali. Khusus ibu-ibu ya, bapak-bapak juga sih. Jadi kalau kita pergi belanja mesti ada target. Misalkan kita dari rumah, kita butuhnya cuma beli odol. Mau masuk supermarket, adanya di mall, tapi tujuannya beli odol. Ya fokus dulu beli odol. Sayangnya supermarket biasanya adanya bukan di lantai 1. Adanya di basement. Jadi ibu-ibu suka ketika masuk lantai 1 nggak langsung supermarket, langsung toko pakaian. Dan di situ terpampang besar-besar diskon 50%. Nah kita kalau nggak punya pengendalian diri, kita terpancing untuk beli. Meskipun saudaraku, kita nggak butuh hari itu. Saudara berkata, mungkin juga sama seperti saya berkata, mumpung apa? Mumpung diskon. Akhirnya ibu beli baju 50% diskon, masuk lebih dalam, sepatu 70%. Jadi akhirnya saudara-saudaraku beli juga sepatu. Percayalah akhirnya pulang, baju dibeli, sepatu dibeli, apa yang nggak dibeli? Odolnya lupa beli saudara-saudara. Bagaimana kita bisa diberi hikmat Tuhan lebih lagi kalau kita tidak menata hidup kita dengan baik. Jadi yang keempat saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu adalah mengeluarkan uang dengan skala prioritas. Terakhir saudara, sebelum saya tutup, kunci hidup kalau kita mau diberkati, yaitu saudaraku kita mesti punya sikap memberi. Katakan sama-sama sikap memberi. Jadi saudaraku, makanya Tuhan mengajar kita di Alkitab mengenai sikap memberi. Singkat saja dikatakan dalam Alkitab memberi itu bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita memberi ya mulai dulu memberi kepada Tuhan. Tadi saya sudah ajarkan ya ada perpuluhan, ada persembahan. Lalu memberi kepada sesama, berbagi kepada sesama. Itu pertama tanda kita mengasihi Tuhan. Yang kedua saudaraku, memberi itu juga sebagai bukti ya. Dari Alkitab mengatakan kita akan dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata begini, ya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya percaya kalau hidup kita dikasihi Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Yang ketiga, memberi itu membawa peningkatan hidup secara jasmani dan rohani. Ada orang-orang Kristen tertentu hidupnya stuck. Saya bicara bukan hanya rohani, tetapi juga kehidupan keuangannya stuck. Kenapa? Karena mereka enggak mempraktikkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur 112 ayat 9, saya bacakan demikian, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tuhan Yesus akan tinggikan orang-orang yang punya sikap memberi, yang dengan sukacita memberi. Hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu,
biarlah diberikan wisdom, hikmat oleh Tuhan, supaya kita bisa kelola uang yang Tuhan titipkan dengan benar. Katakan amin. Dan hidup Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh semua diberkati oleh Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri, saya mau doa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menumpangkan tangan atas kami semua satu persatu. Dan Tuhan memberikan hikmat, wisdom buat kami. Untuk kami bisa cakap secara bijaksana mengelola harta, uang yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami kelola dengan benar. Itu bukan uang kami, itu uang yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami dikasih sehat, itu anugerah sehingga kami bisa kerja dan menghasilkan uang untuk kehidupan kami sehari-hari. Tumpang tangan kepada anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan, agar kami diberi hikmat bagaimana mengatur uang dengan benar sesuai firman-Mu. Yang kami sudah dengar firman Tuhan itu menjadi pintu gerbang untuk menuju kepada harta yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Kami berkati semua jemaat yang hadir pada hari ini, biar rumah tangganya bahagia, rumah tangganya diberkati, rumah tangganya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu dimulai dari bagaimana kami semua bisa kelola harta yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan juga persembahan untuk pembangunan Mitra Sejahtera. Para petugas akan siap-siap untuk kita memberikan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, kami boleh belajar untuk memberi, sikap memberi Tuhan. Dan kami tahu bahwa di balik semuanya itu, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pembangunan Mitra Sejahtera, biarlah Engkau juga akan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Apabila kami boleh beribadah bersama-sama, kami membawa pujian penyembahan kami, dan kami kembali diajar oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gunadi Subrata yang telah menabur benih firman Tuhan dalam tugas pelayanan di dalam keluarga dan rancangan Tuhan melalui kehidupannya. Terima kasih setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah. Sebentar kami akan beranjak meninggalkan ruang ibadah ini. Kami tetap membutuhkan pimpinan, penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Khususnya 1 minggu yang akan kami lalui. Baik kami secara pribadi bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ketika kami menunaikan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan. Ketika kami melayani Tuhan. Seluruh kegiatan kami, baik di kota Semarang ini maupun di luar kota, mungkin beberapa sampai di luar negeri, Tuhan tetap menyertai dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kami penuh percaya hendak mengangkat tangan kami, mengedangkannya. Biarlah tangan Tuhan yang berkenan terulur, memberkati setiap kami semuanya. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang disediakan dari kasih Allah Bapa, oleh anugerah, kemurahan, dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan untuk bersaat teduh. Selamat ulang, Tuhan memberkati.